Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifur Rahman dari calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Cilacap. Video kali ini berupa koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Kasmiana Sulistiawati selaku Kepala Sekolah, Bapak Imam Heranto selaku pengajar praktik, dan Bapak Heri Kiswanto sebagai fasilitator, dan saya sendiri Saifur Rahman sebagai calon guru penggerak Angkatan 8. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Setiap anak tentunya mempunyai keunikan yang berarti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dalam kemampuan berliterasi dan lain-lain. Semuanya tentunya pasti berbeda-beda. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yaitu tentunya yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Guru yang kedua harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat adalah melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut, yaitu yang pertama kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Apa itu semua? Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu lingkungan, yang kedua budaya, kemudian yang ketiga gaya belajar, yang terakhir kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik atau tes awal. Strategi untuk berdiferensiasi pembelajaran yaitu ada 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Strategi untuk berdiferensiasi pembelajaran yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan cara apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih, memahami, atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain atau modul sebelumnya? Ya, tentu aja ada tentang modul dari titik 1, titik 2, titik 1.3, 1.4, dan modul 2.1, yaitu antara modul 1.1 dan 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk modul 1.2 dan modul 2.1, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, orang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya yaitu modul 1.3 dan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah modul 1.4 dan 2.1,
yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik yang sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan materi koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, sampai jumpa dan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.